Namun yang mahku ya mesti jelas wong kuwi. Kuwi lek
teko pangomongmu sing mergo cerik mburu sengit karo aku. Kowe wong njaluk tulung aku ora ngono kuwi. Omongmu yo panggah kaya ngono lho ora gedeng mburu sengit lho. Kok rasine buktekno lek rasine. Oh, Mbak. Lambai maupun yang tetes syarah ditunjuk tujuh kapal baca dengan alhamdulillah. Semua yang terjadi pasti ada hikmahnya. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, apapun itu, walaupun kita rasa nggak enak, bikin kita kecewa, bikin kita marah, asalkan kita tidak marah, asalkan kita tidak kecewa, tidak sakit hati, itu semuanya pasti ada hikmahnya, pasti akan ada barokah. Saya sengaja seperti ini karena saya ingin melihat bagaimana persatuan anak-anak saya, karena kehancuran saya yang lalu itu karena tidak kompaknya anak-anak saya. Ada yang termotivasi karena keilmuan, makanya ketika melihat saya tidak bisa apa-apa, saya dihina, saya tidak melawan, banyak yang kecewa. Makanya saya menunjukkan kelemahan saya, dan saat ini ternyata saya juga bukan siapa-siapa, saya disekap oleh dukun. Jadi apakah melihat seperti ini anak-anak saya akan pergi dari saya, pasca pendoper saya akan pergi dari saya atau tidak? Karena mereka juga harus tahu bahwa saya itu bukan siapa-siapa, bahwa Samsudin itu bukan siapa-siapa dan tidak punya kemampuan apa-apa. Nyatanya ya kemarin di penjara, nyatanya ya kemarin di orang, nyatanya sekarang ya disekap gitu. Bahwa pengharapan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita berharap kepada manusia, itu nanti pasti akan kecewa, karena pengharapan selain kepada Allah itu tidak mudah. Dan perlu untuk diketahui bahwa setiap keinginan itu hawa nafsu. Kita harus berusaha bagaimana kita melepaskan keinginan kita itu.
memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting sekali, karena setiap keinginan itu hawa nafsu. Makan kalau hanya yang kita butuhkan sebenarnya sudah lebih daripada kecukupan, tapi kadang kita makan ini pengennya itu, sehingga tidak bisa menikmati apa yang ada. Kalau hanya sekedar untuk bisa menenteramkan hati kita, istri satu ya cukup. Tapi terkadang kita sudah punya istri, pengennya, fantasinya, pikirannya, keinginannya yang itu, sehingga kita tidak bisa menikmati apa yang ada. Kalau hanya butuh istirahat saja sebenarnya ya dimanapun kita istirahat itu terasa nikmat. Tapi karena pikiran kita ini dan itu, sehingga tidak bisa menikmati apa yang ada. Maka penting sekali untuk panjenengan itu pikir nafas, pikir nafsu, pikir untuk meredam hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu tidak akan bisa diredam kecuali hanya dengan zikirullah. Maka saya minta metu Allah, keluar masuk nafas untuk zikir Allah. Nanti akan menemukan sebuah ketenangan, nafas atau nafs yang paling lembut yang ada di dalam diri kita. Karena diri kita tidak akan mampu mengetahui kebutuh mukarabah kepada Allah kecuali apabila kita tahu diri kita yang sebenarnya. Peran kita di dunia itu Allah. Setiap orang itu punya peran. Nah, untuk mengetahui diri kita, sirinya itu masuknya dari nafas. Karena walaupun semuanya